Saudari dan saudari yang terkasih, seringkali kalau orang diminta untuk memberi kesaksian tentang imannya atau menjadi pewarta Injil, dia akan menolak. Merasa dirinya tak layak, merasa dirinya kurang pandai. Macam-macam alasan dia kemukakan untuk menghindari tugasnya menjadi pewarta Injil. Beda dengan Paulus, beda dengan Lukas. Mereka ini mengandalkan Tuhan sebagai dasar segala pewartaan. Kalau Tuhan beserta kita, maka kalau Tuhan memanggil saya, menugaskan saya, maka saya mampu siap. Hasilnya tidak tergantung dari kemampuan saya, tidak tergantung dari kepintaran saya. Itu rahmat dari Allah, diutus oleh Allah, maka boleh percaya penyertaan Allah dalam hidup kita. Hal ini juga dialami oleh pengarang Injil dan kisah para rasul yang kita rayakan hari ini, Lukas. Lukas seorang tabib, semacam dokter kecil, bekerja di Antioquia yang sekarang disebut daerah Lebanon. Sebagai seorang dokter, saudara tentu dia banyak perhatian kepada orang-orang yang sakit. Tugasnya pada orang yang lemah, orang yang dibuang oleh masyarakat, orang berdosa, orang kecil. Maka dia sangat bahagia ketika dia mendengar ada seorang pewarta Injil namanya Paulus yang cerita tentang Yesus. Bagaimana Yesus itu sang juru selamat itu selalu memperhatikan orang-orang kecil. Bagaimana Yesus itu mengampuni orang-orang yang berdosa. Orang yang dibuang oleh pemimpin-pemimpin agama justru dirangkul oleh Yesus. Datanglah kepadaku, hai kalian orang yang berdosa. Dia senang. Maka jangan heran bahwa dia sesudah beberapa kali mendengar pidato pewartaan dari Rasul Paulus, dia memberikan dirinya dibaptis. Saya mau menjadi pengikut dari Yesus, tabib, dokter yang luar biasa, sang juru selamat bagi banyak orang. Dan dia mengikuti Paulus. Kemana Paulus pergi? Ya, kalau Paulus di penjara, dialah orang yang paling rajin berkunjung kepada Paulus dan mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus tentang pribadi Yesus. Dicatat. Kemudian dia mengantar Paulus sampai ke Roma, tempat di mana akhirnya pusat kota dunia Yesus diperkenalkan. Di situ dia menulis Injilnya kurang lebih pada tahun 70. Injil dari Lukas itu, saudara tentu mendapat banyak inspirasi dari Paulus. Dalam Injil Lukas itu kita berjumpa Yesus sebagai sahabat kaum pendosa, kaum kecil. Maka kaum kecil itu, marginer, orang yang kecil itu mendapat perhatian besar dalam Injil. Yesus itu dekat pada mereka. Dan kita lihat juga bahwa Yesus dekat pada kaum wanita. Dalam Injil Lukas itu wanita-wanita termasuk Maria Magdalena, ya, banyak wanita-wanita menjadi sahabat dari Yesus, diperhatikan olehnya. Lebih-lebih dalam Injil Lukas itu Allah itu tampil sebagai yang penuh belas kasihan, selalu bersedia mengampuni. Cerita yang paling bagus dalam Injil Lukas bab 15, anak yang bungsu yang menjual segala milik dari ayahnya, berpesta foya-foya, akhir menyesal kembali. Dia rangkul oleh bapaknya. Itu Allah kita. Begitulah Allah digambarkan oleh Lukas di dalam Injilnya. Bapa yang berbelas kasih, mencari orang yang berdosa, menyelamatkan mereka semuanya. Dan akhirnya kita berjumpa dalam Injil Lukas juga, Yesus sebagai seorang pendoa. Semalam suntuk dia bisa berdoa. Dan peristiwa-peristiwa yang penting yang dialami dalam hidupnya, dia berdoa terlebih dahulu, mengandalkan kekuatan dari Allah Bapanya. Akhirnya mengatakan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan aku menyerahkan diriku. Pasrah kepada Bapa. Percaya Allah itu ada pesertanya. Ketika Paulus sudah sampai di Roma, dia nulis Injilnya dan selesai tugasnya. Tapi dia masih diberi hidup oleh Tuhan, dan dia melihat bagaimana gereja berkembang, gereja pun berkembang luar biasa. Dari hanya 12 orang menjadi ribuan, menjadi juta orang sampai di kota Roma. Maka dia nulis kisah para rasul. Jangan kaget
Kisah para Rasul bukan tentang semua Rasul. Hanya dua yang kebagian. Bagian pertama banyak tentang Petrus, Paulus yang pertama. Bagian kedua terutama tentang Paulus. Bagaimana Paulus itu mengantar Injil sampai ke pusat dunia Roma. Kemudian dengan demikian tugas saya di Lukas selesai. Injil Kisah para Rasul seringkali disebut Injil Roh Kudus. Artinya dia mengakui ada Roh Kudus tiupan dari Allah itu yang membimbing Paulus dan Petrus supaya mereka menjadi pewarta yang luar biasa berkat bimbingan Roh Kudus. Maka disebut Injil Roh Kudus. Akhirnya Lukas itu pada usia 80 tahun lebih dia mengalami nasib yang sama. Dia pun ditangkap, dia pun dibunuh. Sama seperti pengagumnya Petrus dan Paulus. Dia menyerahkan seluruh hidupnya demi kesaksian tentang pribadi Yesus. Harus dibayar mahal, tapi akhirnya diganjar dengan kehidupan bahagia. Kita menghormati Lukas terutama dengan seringkali membaca tulisan-tulisannya. Jangan hanya tahu namanya, tapi langkah baiknya belajar bagaimana Allah itu berbelas kasih kepada kita. Bagaimana roh Allah itu menggerakkan kita semuanya untuk menjadi seorang pewarta yang bagus, yang unggul, yang berani, yang bersedia. Semua saja demikian kita menghormati Lukas mengarang Injil dan kisah pada Rasul itu. Semoga demikian.